Salam. Sekali lagi, salam. Saya percaya bahwa Bapak Ibu diberkati Tuhan, sukacita besar diberikan kepada Bapak Ibu. Amin. Oleh karena itu, mari kita terus berada dalam Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada kita. Nah, melalui itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8. Nah, Roma pasal 8 ada slide kita, lihat ada di PowerPoint, bisa dibuka ya, di PowerPoint. Sudah disiapkan tanggal 18 bulan 5 2025. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Di bawah perikop keyakinan iman. Bapak Ibu, semua sudah tergabung di grup jemaat? Tidak semua ya. Bagi Bapak Ibu yang punya hati dan Bapak Ibu yang merenungkan, setiap hari kan saya kirim renungan. Dalam bulan ini, renungan kita adalah, kalau Bapak Ibu yang sering membaca tahu, kitab mana? Kitab Roma. Full kitab Roma. Kitab Roma ini benar-benar menjelaskan kepada kita hidup dan dasar orang Kristen. Jadi setiap hari saya ambil satu pasal dan setiap hari saya ambil satu per perikop. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti bagaimana hidup orang Kristen. Dan Bapak Ibu, kitab Roma itu 3 SKS mata kuliah. Itu 6 bulan pengajarannya. Tapi kita akan coba secara renungan. Jadi ikuti Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pada ujung-ujungnya, bagi yang Bapak Ibu mengikuti, akan semakin meningkat pengetahuannya tentang apa artinya hidup sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kita masuk di kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39. Saya akan membacanya Bapak Ibu. Bisa ikuti pelan-pelan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami dalam bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atas kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya akan membaca ayat 37 lagi. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Allah yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ya, yang disayang Tuhan Yesus Kristus, siapa yang ingin setiap hari menang? Ada di tempat ini yang mau kalah? Tidak ada. Siapa ketika ingin bertanding, doanya mau kalah? Sehingga karena doanya mau kalah, tidak ikut latihan, tidak ikut proses, karena memang dia mau kalah. Tapi saya rasa nggak ada hal demikian. Amin. Setiap orang ingin menang. Saya juga ingin menang dalam peperangan dunia ini. Kita setiap hari Bapak Ibu berperang, memerangi hati kita, memerangi pikiran kita, memerangi perasaan kita yang dihasut, yang dikuasai, dan yang dipimpin oleh iblis. Jika kita menang, maka kita lebih dari pemenang. Amin. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya menang, tapi lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan mau. Bukan hanya sekedar menang, lalu dapat hadiah. Tapi Dia mau lebih daripada orang-orang yang menang. Luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ini siapa ini? Orang ini bukan sedang menertawakan Bapak Ibu. Tapi dia adalah seorang pemenang lari maraton. Dia bangga kan? Kita harus bangga. Karena Yesus kita jadi pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lanjut. Roma ini dia berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di sini kata lebih daripada orang-orang yang benar, bahasa aslinya, lanjut. Yang sesungguhnya, satu-satunya dipakai di ayat ini, yaitu Hupernikomen. Hupernikomen. Itu bahasa Yunaninya. Hupernikomen itu arti harafiahnya adalah kami beroleh kemenangan mutlak. Ya, ayat ini lebih daripada pemenang itu, Hupernikomen ini kita memperoleh atau kita beroleh kemenangan yang mutlak. Luar biasa. Dalam bahasa Jawanya, ngluwihi wong-wong kang menang. Salah enggak bahasa saya? Belajar bahasa Jawa boleh enggak? Nang tumrap iku mau kabeh. Kita pada ngluwihi wong-wong kang menang. Ngluwihi wong-wong kang menang. Melebihi orang-orang yang menang. Amin. Saya itu baru baca Alkitab, lihat bahasa Jawanya ini.
melebihi. Tapi mudah-mudahan tidak salah. Ini Alkitab yang saya baca. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bahasa Jawa, ya ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melebihi orang-orang yang menang, maka siapa yang bisa melawan kita? Nggak ada. Iblis bisa kita kalahkan? Bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lanjut. Ya. Di sini dikatakan Tuhan bahwa orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang artinya tadi kami beroleh kemenangan yang mutlak. Kemenangan yang mutlak itu begini artinya. Artinya adalah tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat lagi. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikan kemenangan itu. Benar-benar mutlak, tidak ada yang bisa menggugat. Bapak Ibu, cobakan Bapak Ibu menang dalam pertandingan tinju. Sudah menang diangkat, lalu ada orang menggugat. Dia tidak bisa menang karena kemenangannya adalah kemenangan kasar. Dia tendang kemaluan yang dilarang, tidak boleh. Jadi menang KO itu kalah. Jadi bisa digugat kan? Bisa digugat. Walaupun sudah menang tapi bisa digugat. Tapi orang yang menang di dalam Tuhan tidak bisa digugat. Itu yang dikatakan di sini. Siapa yang bisa melawan kita? Orang-orang pilihan Allah. Tidak ada yang bisa menggugat. Kalau Allah telah membenarkan dia, tidak ada orang yang bisa menghukum dia. Amin. Kalau Tuhan mengatakan engkau benar, tidak ada orang yang bisa berkata engkau salah. Kalau Tuhan berkata engkau selamat, tidak ada yang sanggup berkata engkau dihukum. Kalau Bapak Ibu telah dikatakan engkau selamat masuk surga, tidak ada yang bisa menggugat bahwa Bapak Ibu masuk neraka. Amin. Itu yang dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang. Katakan, saya lebih daripada pemenang. Sekali lagi, saya lebih daripada pemenang. Itu harus kebanggaan Bapak Ibu. Jangan menjadi suatu kesusahan untuk Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu bangga, iblis lari dan malu. Jangan malu-malu berkata, supaya iblis tidak mengaum, merongrong, dan mencuri pikiran kita. Tapi kalau kita berkata, tidak boleh iblis menggugat. Saya sudah menang. Dia pasti diam. Dan tidak bisa menggugat kita lagi. Ke pengadilan nerakanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya. Kita ini adalah orang-orang yang terus berlomba setiap hari. Terus berjuang setiap hari. Berjuang di dalam mencari makanan minuman. Berjuang di dalam memelihara hidup yang suci dan kudus. Berjuang merawat anak-anak. Di dalam perjuangan itu, kita sedang dalam keadaan berlomba. Dan siapa yang berhasil, dia menjadi pemenang. Dan ketika dia berhasil menjadi pemenang, bukan hanya diberikan kemenangan. Allah memuji dia. Ketika Allah memuji dia, berarti kemenangan sudah dikatakan menang. Ditambah lagi Allah memuji dia, itu artinya lebih daripada pemenang. Bukan hanya satu yang dia dapat. Dapat pujian di sini, dapat pujian di sini, dapat pujian di sini. Berarti lebih dari pemenang. Artinya lebih daripada pemenang itu adalah ada suatu kelebihan. Ada sesuatu yang menonjol. Gitu ya. Nah, Lukas ini 6 ayat 32. Dia memberi gambaran bagaimana orang yang lebih daripada pemenang. Dia berkata di sini, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun
mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Bapak Ibu, kita memang menang karena kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi apa jasa kita? Apa kelebihan kita dengan orang berdosa? Orang berdosa mengasihi enggak orang yang mengasihi dia? Mengasihi enggak? Orang berdosa itu mengasihi enggak anak-anaknya? Ya, pasti dia kasihi. Orang jahat pasti dia mengasihi anak-anaknya kan? Orang jahat pasti dia mengasihi orang yang menolong-nolong dia. Walaupun orang jahat yang menolong dia, tapi dia mengasihi orang yang menolong dia. Berarti dia bisa mengasihi seperti kita mengasihi. Jadi tidak ada kelebihan kita dengan orang berdosa dengan orang yang baik. Kita bisa mengasihi orang yang baik, orang berdosa juga mengasihi orang yang baik kepadanya. Kita menang, dia juga menang. Tidak ada kelebihan. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Apa kelebihanmu? Ya? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Berarti kita sama. Lanjut. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya. Saya meminjamkan kepada seseorang. Saya ini orang baik. Saya pinjamkan. Supaya saya dapat sesuatu kepadanya, dia menolong saya dan membantu saya. Orang berdosa, orang jahat juga melakukan demikian. Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa. Supaya mereka menerima kembali lebih banyak lagi. Jadi nggak ada kelebihan kita Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan berkata kita harus lebih daripada itu. Lebih daripada orang berdosa. Bagaimana caranya? Lanjut. Kalau kita bisa mengasihi orang yang berdosa, orang yang baik yang mengasihi kita. Tidak ada kelebihan kita karena orang berdosa juga mengasihi orang yang baik, yang berlaku baik kepadanya walaupun orang jahat. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memunculkan suatu firman yang menonjol. Dia berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu. Kalau kita bisa mengasihi orang yang baik, kita menang. Tetapi kalau kita mengasihi musuh kita lagi, lebih daripada menang. Karena musuh tidak bisa mengasihi musuhnya. Bagaimana musuh itu mengasihi musuhnya? Selain dia tembak, selain dia bunuh, karena dia itu jahat dan dia tidak bisa mengasihi musuhnya. Tetapi supaya kita lebih daripada dia, kita bisa mengasihi musuh yang tidak bisa dilakukan oleh musuh kita. Amin. Tuhan mau kita itu menonjol. Tuhan mau kita itu lebih. Tuhan mau kita itu sanggup melebihi orang-orang yang hebat menurut dia. Tetapi kita hebat menurut Allah. Amin. Itu yang dikatakan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sering mendengar nyanyi itu? Kalau belum, nyanyikan nanti, bunyikan video. Katakan, firman Tuhan hari ini, saya lebih dari pemenang. Saya bunyikan lagu ini, supaya kemenangan terus terjadi bagiku. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Kalau orang jahat berbuat baik kepada orang, meminjamkan sesuatu kepada orang jahat, kepada orang lain supaya dia mendapatkan sesuatu. Jadi supaya kita lebih daripada dia, kita meminjamkan sesuatu, jangan meminta balasan. Itu yang namanya lebih daripada dia. Amin. Mau lebih daripada orang itu, lakukanlah. Jangan mengharapkan balasan. Kalau orang mau memberi persembahan perpuluhan, supaya diberkati, terus diberkati, dan supaya dihargai oleh pendeta. Tapi kita
harus memberi lebih daripada dia. Memberi karena ikhlas dan tulus. Tanpa mengharapkan pujian. Kita lebih daripada dia. Karena kita adalah menonjol. Lebih wow. Dan lebih benar. Yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau menjadi seorang pemenang, kita pastikan bahwa kita harus memiliki sesuatu yang unik untuk dilihat orang bahwa kita memang adalah anak Tuhan. Semua orang dianggap baik. Orang-orang di luar sana, semua orang Kristen dianggap baik. Tetapi tidak semua orang Kristen memiliki kelebihan. Orang yang memiliki kelebihan di dalam orang Kristen, di saat ia rapuh, di saat ia tidak punya apa-apa, di saat ia tidak berdaya, dia bangkit, maka orang lain berkata dia lebih daripada pemenang. Di saat kita kesal, tapi kalau kita bisa mampu menolong diri kita, maka orang lain berkata, kita lebih daripada pemenang. Amin. Di saat kita khawatir, tapi kita bisa bertahan kuat karena Yesus, kita bisa dikatakan lebih daripada pemenang. Amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus benar-benar ingin mengasihi kita. Ya, ada seorang kakek-kakek mengikuti lomba lari. Tapi kakek ini masih kuat ya. Dia mengikuti lari. Banyak anggota yang ikut. Ketika dia mengikuti lari itu, mereka berlari. Kakek ini juga berlari ikut. Dan senang sekali, bahagia karena ikut perlombaan. Semua orang bahagia sekali. Kakek ini terus berlari. Setelah sampai di finish, ternyata kakek ini terlambat. Dan yang menjadi juara adalah orang lain. Walaupun terlambat terus dia berlari, terus bersukacita. Setelah sampai di finish, dia berlari. Dia berkata, hore, saya sudah sampai. Berhasil. Dan dia bahagia sekali. Lalu wartawan datang kepadanya, ini aneh. Jangankan juara 1, 10 besar pun tidak masuk, Pak. Lalu wartawan datang kepadanya, Pak, kok bahagia sekali? Kan Bapak tidak masuk juara 1, 2, 3, juara 4. 10 besar saja, juara 10 tidak masuk. Lalu kenapa Bapak itu bahagia sekali, lebih heboh daripada orang-orang yang menang ini? Mereka bahagia tapi lebih heboh daripada mereka. Apa katanya? Dia bilang, saya sangat bahagia. Saya sangat senang karena ikut perlombaan. Karena tujuan saya supaya saya sehat dan kuat. Tujuan saya bukan satu-satunya supaya menjadi juara. Tapi saya mau ikut lari ini supaya saya menjadi lebih kuat lagi, lebih bersemangat lagi. Itulah sebabnya saya bersukacita. Dengan demikian, Bapak ini lebih dari pemenang. Orang lain, orang yang menang bahagia. Tapi dia lebih daripada orang itu. Bahagia walaupun kalah. Amin. Karena kita memiliki Tuhan. Kita harus lebih daripada pemenang. Jangan pergi di sana nanti nangis-nangis. Oh gimana ini. Oh, kalau kita ini tidak menjadi pemenang itu. Susah hati. Ya. Tapi lepaskan semuanya itu. Katakan. Tidak boleh engkau kalahkan saya. Saya ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Orang yang ditetapkan Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan. Untuk menang. Untuk menjadi ke depan. Maka tidak mungkin iblis mengalahkan saya. Saya menjadi pemenang. Jadi kita harus memiliki, memotivasi diri kita. Mendorong diri kita. Maju. Amin. Jangan sampai ada orang lain mendorong diri kita mundur. Kalau ada orang lain mendorong kita mundur, katakan, saya sudah menang, maju. Amin.
Itulah orang Kristen yang hebat. Karena Tuhan mau kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ada seorang lagi, ini terjadi di Spanyol. Ya. Di Spanyol yang bernama Irfan Fernandez. Ya. Seorang yang bernama Irfan Fernandez di Spanyol. Dia ikut juga lari maraton. Dan berkali-kali dia menang. Lalu pada perlombaan itu Bapak Ibu, dia berlari bersama rombongan dengan orang yang ikut. Berbagai negara datang. Nah sudah mau sampai, ternyata Bapak Ibu ada satu orang yang lebih kuat daripada dia masuk di depan. Jadi orang itu namanya Mutai dari negara Kenya. Mutai ini terus memimpin. Dan dia sudah jauh daripada Irfan Fernandez ini. Dan ketika Mutai negara berkebangsaan Kenya ini sudah sampai tinggal 10 meter lagi di depan finish. Lalu dia berhenti. Entah dia bingung, entah dia merasa sudah sampai, saya tidak tahu. Tapi masih kuat. Jadi dia berhenti. Mungkin dia merasa sudah sampai di finish. Tetapi nomor 2 di belakang adalah Irfan Fernandez ini. Berteriak dari belakang dengan bahasa Spanyol. Ayo maju terus, masih ada di depan, maju terus. Karena Mutai ini tidak tahu arti kata-kata Irfan ini. Lalu Irfan mendekati dia sampai sudah dekat. Lalu Irfan datang mendorong Mutai ini, mendorong untuk berlari. Bersama-sama mendorong. Sampai ketika dia dorong bersama-sama, yang menjadi pemenang adalah Mutai ini. Lalu semua orang heran. Bangsanya berkata heran. Dan wartawan datang kepadanya. Berkata kepada Mutai ini. Ya, Irfan, kenapa engkau membiarkan dia menang? Anda bisa menang jika Anda tidak membantunya. Sudah pasti dia sudah berhenti. Kalau loss, pasti menang. Kenapa? Dia bilang, Irfan berkata, tapi memang dia yang menang. Tidak. Kalau tidak membantunya, pasti Anda yang menang. Wartawan memaksa untuk dia jawab. Lalu dia berkata, tapi apa manfaat dari kemenangan saya itu? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang dikatakan ibu saya di rumah tentang saya kalau saya menang? Tidak ada. Artinya, Irfan ini lebih berbesar hati. Memiliki jiwa yang besar. Memiliki hati yang besar. Lebih luas, lebih menang. Maka Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa orang-orang yang menang adalah orang-orang yang memiliki hati yang besar. Ya, bukan karena sudah jadi juara. Orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah orang-orang yang memiliki hati yang besar, menolong. Kenapa? Ketika Irfan ini tidak mendorong, tidak memberikan kepada Irfan, kepada Mutai ini, lalu pasti ada orang yang berkicau, menggosipkan. Oh, tidak mutlak. Tidak selayaknya. Kenapa? Seandainya Mutai tahu bahwa itu bukan garis finish, ya pasti Mutai yang menang. Mau seperti itu kemenangannya. Kan gak enak lagi, sudah digosipkan. Ya, tidak kok. Tidak seharusnya dia menang. Hanya saja karena Mutai itu ya tidak tahu. Tapi kalau Mutai itu ya dia tidak menang kok. Jadi kemenangannya sudah turun nilainya. Maka dia mau mutlak
kepada Eva, kepada Mutai. Dan itu yang disebut adalah mau menjadi lebih dari pemenang adalah mutlak tidak bisa digosipkan. Mutlak tidak bisa dikatakan tidak layak. Kita benar-benar telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan benar-benar mutlak keselamatan itu milik kita. Tidak ada orang berkata, itu pura-pura. Itu bohong. Itu tidak jadi. Jangan dengarkan kata itu. Amin. Itu Tuhan mau kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lanjut. Ya. Ada 3 rahasia. Mau rahasianya? Ada 3 rahasia. Bapak Ibu nanti bawa di rumah. Pegang di hati. Setiap hari ingat rahasia ini. Supaya Bapak Ibu bisa menjadi pemenang sampai mati. Jika tidak, Bapak Ibu tidak bisa menjadi pemenang. 3 rahasia ini pegang hari ini. Untuk bisa menjadi pemenang. Yang pertama, dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang mau menjadi lebih daripada pemenang, dia harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ini luar biasa. Di ayat 14, lanjut. Dipimpin oleh Roh Kudus, ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Ini luar biasa. Allah bukan hanya saja memimpin. Itu sudah kemenangan. Tapi dia juga mengangkat kita menjadi anak. Itu lebih daripada kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita percaya bahwa dipimpin oleh Roh Allah adalah menyerahkan diri mengikuti pimpinannya. Merendahkan diri, tunduk apa yang dikatakannya dan melakukannya. Itu adalah hati yang siap dipimpin oleh Roh Allah. Kepadanya ada kemenangan besar. Orang lain bisa berkata dia kalah. Tapi sudah pasti dia lebih daripada pemenang. Ya. Lanjut. Dipimpin oleh Roh Allah adalah katuntun dening rahe Allah. Itu kalau salah ya ya sakeke wong kang katuntun dening rohe Allah iku pada dadi putrane Allah. Kita harus katuntun dening Roh Allah, dituntun oleh Roh Allah. Jelas-jelas kita memberi diri dituntun oleh Roh Allah. Jika kita tidak membiarkan dituntun oleh Roh Allah, diri kita menuntun kita. Kalau diri kita menuntun kita, iblis akan masuk menuntun kita. Dan kemenangan lebih dari pemenang tidak kita dapatkan. Tapi setiap orang yang bersedia dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti dia akan menang. Sekalipun di mata orang mau hancur, tapi Tuhan mengangkat menjadi pemenang. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Katuntun oleh Roh Allah. Amin. Nah, di sini kita belajar ya. Ya. Seorang yang lebih daripada pemenang adalah dia yang tidak mengalami perbudakan di ayat 15 dan 16. Kenapa? Orang-orang yang berada di bawah hukum dosa mengalami perbudakan. Ya. Roma pasal 8 ayat 15 sampai 16. Mengalami perbudakan, mengalami ketakutan, diperbudak oleh iblis, dipimpin di dalam neraka. Tetapi kalau Roh Tuhan
memimpin kita, kalau Roh Tuhan menuntun kita, maka kita tadi yang mengalami perbudakan menjadi bebas. Karena Tuhan memimpin menjadi bebas. Dan ketika sudah menjadi bebas, kita menjadi pemenang. Dan bukan hanya menjadi bebas. Dia mengangkat kita menjadi anak. Maka kita lebih daripada pemenang sekedar bebas. Bukan hanya sekedar bebas. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ini sangat bangga menjadi pemilik, menjadi dimiliki, ya, dituntut, dipimpin, dikuasai oleh Yesus Kristus. Karena saya sudah bebas dari perbudakan maut, dari perbudakan dosa, dari kematian. Dihukum menjadi mati. Lalu Tuhan memimpin supaya hidup kembali. Kalau hidup kembali itu kemenangan? Ya, itu kemenangan. Hidup kembali. Dan bukan hanya hidup kembali, tidak jadi mati. Tetapi diberikan hidup yang kekal selama-lamanya. Itu lebih daripada pemenang. Artinya ada kelebihan yang ditambah. Dan itulah kita, orang Kristen. Ya. Lebih daripada pemenang yaitu jika Allah tidak, ya. Yang kedua, ini dia. Yang kedua adalah Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Tadi ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita berlari tapi dipimpin oleh Roh Allah, dikuatkan oleh Roh Allah, menang kan? Kalau kita ditangkap oleh iblis, dipimpin oleh Roh Allah, bebas kan? Itu menang. Ketika kita telah dipimpin oleh Roh Allah, Allah di pihak kita. Ya, Allah di pihak kita. Ada yang merasa takut sekali. Tapi Tuhan datang, aku di pihakmu, jangan takut. Ada yang merasa bahwa dia diserang oleh warga. Sangat takut. Dia tidak ada yang berpihak kepadanya. Tidak ada yang menolongnya. Semua mata, semua mulut mengatakan dia salah. Tapi Tuhan datang kepadanya berkata, aku di pihakmu. Walaupun miliaran orang berkata dia salah, hanya satu kata berkata dari Tuhan, aku berkata engkau menang. Miliaran orang yang berkata kita kalah, kita tetap menang. Kalau Tuhan berkata, aku di pihakmu. Miliaran banding satu Allah. Orang yang miliaran itu kalah di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, jangan andalkan dunia ini. Andalkan supaya Allah di pihak kita. Sudah cukup. Amin. Jangan bilang supaya banyak hakim, banyak pengacara saya. Saya telah begini-begini. Kalau hanya satu hakim, hanya satu pengacara saya, tidak kuat, tidak menang. Saya gaji atau saya kumpulkan pengacara-pengacara yang hebat ratusan. Supaya saya dirasa orang menang, hebat, kuat. Tapi ada orang yang kecil berkata, walaupun ribuan pengacaramu, tapi satu orang saja pengacara saya. Karena Allah di pihak saya, cukup itu. Pasti dia menang. Itu yang dikatakan bahwa kita lebih menjadi pemenang kalau Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Nggak ada kan? Iblis tidak bisa melawan kita kalau Allah di pihak kita. Ya. Nah, di sini kita belajar. Lanjut, ya. Allah di pihak kita. Roma pasal 31 ya. Roma. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tadi perbudakan. Segala macam. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Ini baca firman Tuhan ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menjatuhkan kita. Betul-betul enggak ada yang menjatuhkan kita.
tetap tampil beda sebagai pemenang. Kang iku apa kang bakal kita kandak kahe tumrap kabe mau manawa ala ana ing pihak kita. Amin. Ya. Malahan ala ana ing pihak kita. Malahan ala di pihak kita. Luar biasa. Oleh karena itu, berlindunglah kepada Tuhan. Dan carilah pengacaramu kepada Tuhan. Jangan cari pembelaan, pembenaran daripada orang lain. Betul-betul jangan cari dukungan kepada orang lain supaya kita dianggap benar. Tenang saja, cukup katakan, biar Tuhan yang berkata bahwa aku benar. Pasti kita menang. Kita bukan hanya menang, lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Lebih daripada pemenang, yaitu jika Allah tidak menyayangkan, ini kita bisa belajar di ayat 33. Jika Allah, ini ya, jika Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak menyayangkan, dia serahkan untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, dia biarkan, dia serahkan untuk mati demi kemenangan kita. Kalau Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Allah tidak mau memberi segala sesuatu untuk Bapak Ibu? Anaknya loh, dia berikan untuk kita. Itu anaknya satu-satunya, anak kesayangannya, dia berikan untuk kita. Lalu, jika Bapak Ibu meminta roti, masa dia tidak memberikan? Itu ya, bahasanya lebih dekat. Jika Bapak Ibu mau meminta sesuatu yang kecil, masa Allah tidak memberikan? Anaknya saja dia berikan. Luar biasa. Dan oleh karena itu, orang yang lebih daripada pemenang adalah percaya bahwa Allah pasti memberikan. Dengan mengimani, anaknya saja dia serahkan. Tidak mungkin dia tidak menolong saya. Amin. Tidak mungkin saya sendirian. Sungguh luar biasa. Peganglah perkataan ini. Anaknya saja dia berikan kepada saya. Malahan menyelesaikan masalah ini dia tidak bisa menolong saya. Wah, sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya, manawa ala ana ing pihak kita ya. Siapa kang bakal melawan kita? Nggak ada. Nggak ada orang yang bisa melawan kita. Saya mau belajar bahasa Jawa. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Tadi yang pertama adalah dipimpin oleh Roh Allah. Tuntun oleh Roh Allah. Yang kedua adalah Allah harus di pihak kita. Yang ketiga, pasti Yesus menjadi pembela kita. Amin. Ini ada seorang perempuan Samaria yang kedapatan berdosa, berzina. Dan hukum Yahudi, siapa yang kedapatan berzina harus dihukum mati dengan melempar atau merancang dengan batu. Lalu orang Yahudi memaksa, ayo Tuhan Yesus, dia harus dihukum. Lalu Tuhan Yesus datang menjadi pembela perempuan ini. Dia berkata, siapa yang tidak pernah berdosa di antara kalian, biar dia yang pertama melempar. Jadi ternyata tidak ada yang pertama melempar.